Belum. Mana nih Bu dosen ini? Sudah jam 2 ini. 17 menit. Indonesia Kepala bagian sekolah, tengah nih. kepala sekolah baru Pak Muji. Oh, Pak Muji ya. Baru nunggu kepala sekolah SMP 3 sama SD 09. Sama ketua LPM. Koordinator KKN mana ini? Nah itu Mas Patwa tuh ada situ. Mas Fatwa ya. Mana Pak, mau dimulai? Ya, bisa dimulai. Nah. Sebentar saya telepon kepala sekolah 0. Nah ini. Nah, ini Bu AC ini. Nah, Bu AC dari Muara Kembang ini nah. Nah. Dari Unmul ini. Iya kan? Nah, yang KKN nah. Ya. Ini artis kita ini. Nyanyi dulu Mbak sih. Satu lagi masih belum ada. Sampai jam ya. Kalau ini rempah itu berapa? Sudah kah, Bos? Siapkan berkas-berkas. Gimana Pak, bisa dimulai? Monggo Mas, dimulai. Baik. Mulai dari mana dulu? Dari Pak Lurah sambutan. Pak Seklur bisa dipandu, dilanjut. Saya kah? Ya, Pak Lurah. Baik. Saya mampir dulu sebentar ya. Hostnya itu Mas Patwa. Hostnya Mas Patwa. Hostnya itu Ya, Mas Patwa. Jadi dipersilakan Mas Patwanya dulu. Hostnya Mas Patwa, Pak Mul. Oh, iya. Iya. Oke, dilanjut. Materinya apa yang mau dibahas itu Mas Patwa yang ngatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang nyaring Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya dibikin kan kalau misalnya dalam bentuk HP itu kan Baik, terima kasih kepada Bapak-Bapak yang mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi pada hari ini. Baik, hari ini kami dari peserta KKN ini mengajak berdiskusi tentang masalah ini apa? Sistematis sekolah di sana. Jadi kan kemarin untuk pelaksanaan sekolah itu banyak dari orang tua siswa yang meminta untuk bertatap muka. Jadi di sini kami mau menanyakan apakah di sana sudah mendapatkan hasil untuk pelaksanaan belajarnya bagaimana? Apakah tatap muka atau melalui daring? Ini ditujukan pada siapa ini?
Yang pertama itu kepala sekolah SD deh, Pak Puji. Diulang Mas pertanyaannya Mas. Baik Pak. Jadi kan Mohon maaf, Mas Fatwa, mungkin mic-nya didekati, Mas. udah Pak. Oke. Sip. Jadi gini Pak, kan pelaksanaan sekolah itu ada peraturan baru, yaitu perpanjangan pembelajarannya secara daring. Nah, untuk sekolah di Desa Muara Kembang itu, apakah pembelajarannya itu secara daring atau tatap muka, Pak? Kalau belajarnya daring, Tetap daring ya, Pak? ya. Cuma bahasanya daring kombinasi Mas. Masih dari koordinasi ya, Pak? Untuk beberapa hal kita tidak bisa sistem daring seperti materi pembelajaran itu masih orang tua kita minta datang sekolah untuk mengambil materi, tapi bukan anaknya orang tua. Tapi kalau untuk sistem belajarnya kita menggunakan sistem daring. Daring ya, Terus Pak? ada juga kita melaksanakan masih kunjungan rumah. Kunjungan ke rumah ya? Ya. Pak, untuk kunjungan ke rumahnya ini, apakah setiap wali kelas atau guru? Sebetulnya setiap guru. Jadi karena kami cuma punya 7 guru, 6 wali kelas plus 1 guru agama. Ya. Jadi mereka secara bergilir akan mengunjungi anak-anak. Mungkin dalam 1 minggu 2 atau 3 anak yang kita kunjungi. Mungkin minggu selanjutnya mungkin seperti itu lagi. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Jadi langsung mengingat waktu, jika teman-teman mahasiswa ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Saya, Pak Mas. Ya, silahkan dapat. Ya, tadi Pak Puji kan bilang kalau sistem pembelajarannya kembali seperti daring lagi, untuk penugasannya nanti untuk orang tuanya saja yang mengambil ke sekolah, berarti seperti itu Pak ya. Berarti anak-anak tidak ada untuk bertemu sama satu lainnya, tidak ada berarti Pak ya. Tetap di rumah seperti itu. Di sekolah tidak ada Mas pertemuan dengan anak-anak. Oh, tidak ada ya. Nah, jadi begini Pak, jadi proker yang akan kita ajukan itu, jadi dari saya akan membuat pamflet ya juga atau brosur yang akan disebarkan kepada anak-anak seluruh siswa yang ada di SD maupun SMP yang ada di Muara Kembang. Nah, untuk sistematisnya itu saya ingin bekerja sama nanti dengan pihak kelurahan, kemudian juga dari pihak kepala sekolah. Nanti pamfletnya dibikinnya di sini. Semua dipakai dari sini, kemudian kita kirim ke Muara Kembang. Dari Muara Kembang mungkin nanti saya bisa menghubungi dari pihak kelurahan maupun dari Karang Taruna nanti untuk bekerja sama. Kemudian nanti akan saya bagikan ke sekolah-sekolah. Nah, kemudian nanti apa sih mau dibagikan itu? Jadi saya itu ingin membagikan berupa pamflet penggunaan masker dan cuci tangan, karena untuk masa seperti ini khususnya Kalimantan Timur sedang ditakutkannya sedang ada transmisi lokal, khususnya di Samarinda, seperti ada berita-berita selanjutnya. Jadi di sini kita untuk melakukan pencegahan yang lebih baik lagi atau lebih ketat lagi, agar kedepannya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena kalau untuk anak muda atau orang-orang muda di bawah usia
40 atau 45 tahun memang dikatakan tidak rentan terhadap kena COVID. Dia memang tidak rentan, tapi dia dapat membawa virus itu kepada orang-orang sekitarnya. Takutnya orang-orang di rumahnya. Jadi, misalnya kalau ada orang yang keluar rumah, itu nanti dia akan ingat kalau cara mencuci tangan yang benar, yang baik seperti apa, kemudian penggunaan masker yang baik dan benar itu seperti apa, kemudian juga menjaga social distancing ada di pada new normal seperti ini. Jadi seperti itu paling ingin saya lakukan nanti pada kedepannya. Gitu. Jadi nanti target utamanya itu adalah anak-anak sekolahan SD dan SMP. Kemudian Pak Puji saya ingin bertanya, untuk siswanya di sana kurang lebih ada berapa Pak? Untuk SDN 02 dulu. Dari 02 sekarang 178. 178. Kemudian saya mau nanya ke Pak Muran, apakah hadir Pak Muran? Belum hadir. Oh, belum hadir. Berarti cuma Pak Nyaryadi dari SMP ya Pak? Kalau untuk SMP seperti apa Pak Nyaryadi? Nah, ada juga kan Pak Nyaryadi. Oh, ada juga Pak Nyaryadi. Tapi kalau Bapak Puji apa tahu Pak, kurang lebih jumlahnya apakah sama untuk yang SD 09? Kalau yang tahun kemarin 236 dia. 236 ya. Itu yang SD-nya. Kalau yang SMP-nya apakah tahu Pak? Nah, itu saya kurang tahu, cuma Tahu sekitar berarti 150. Sekitar 150-an. 50 ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Nanti untuk prosedurnya bagaimana, nanti saya akan kontak Bapak atau nanti untuk pihak terkait nanti untuk melakukan kerjasama ini. Ya baik ya Pak. Terima kasih Pak. Fatwa sudah, fatwa. Baik, terima kasih. Jadi dari teman-teman mahasiswa, ada yang mau bertanya? Mumpung diskusi masih panjang. Saya Om. Ya Dela, mungkin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya adalah dari Fakultas Pertanian. Mau bertanya, ini anggota Zoom-nya ada Pak yang dari pertanian? Saya ingin bertanya nih, Mbak Dela. Saya Ya. kebetulan ketua kelompok tani Mbak Dela. Kak siapa? Pak Muhammad Kak Puji. siapa? Saya double rangkap jabatan. Oh iya, baik Pak. Ini Pak, yang saya ingin tanyakan, apakah di Muara Kembang ini sudah pernah melakukan pembuatan pupuk organik bokasi gitu Pak? Kalau kelompok saya belum, Pak. Belum ya Pak ya? Ya. Oh iya, jadi gini Pak. Pak Puji merangkap ya. Rangkap Pak, ketua kelompok tani juga Pak. Luar biasa. Kepala sekolah kreatif. Ya, jadi gini Pak, program saya sendiri kan ini Pak, tutorial pembuatan pupuk organik bokasi, dan saya ingin dari program ini saya ingin membuat bagaimana cara pembuatan bokasi itu dari bahan-bahan organik yang tidak terpakai bisa kita manfaatkan kembali. Terus bahan-bahannya sendiri itu nanti saya akan bikin untuk dijadikan satu ke dalam tutorial itu Pak. Terus videonya akan saya kirim ke grup. Lanjut saya akan share ke aplikasi YouTube gitu. Jadi pembuatan pupuk bokasi ini bisa digunakan untuk di Desa Muara Kembang sana agar kedepannya bisa dilakukan, diterapkan gitu. Dan kebetulan juga saya kan mahasiswa pertanian Pak, jadi insya Allah akan
bekerja sebaik mungkin dan semaksimal mungkin untuk membuat dan mengasih terapan pupuk organik gitu Pak. Kalau boleh tahu, Ya, bahan dasar utamanya apa, Mbak? kenapa Pak? Bahan dasar nanti pembuatan pupuk organiknya itu nanti yang direncanakan apa? Untuk ini Pak, bahan dasar utamanya untuk tanaman hortikultura, untuk tanaman perkebunan gitu Pak. Nah, kalau rata-rata kan Pak ya, tanaman itu semua menggunakan pestisida kimia. Jadi untuk meminimalisir itu, kita harus menggunakan pupuk bersih organik agar tidak memperbanyak bahan kimia. Maksud saya bahan organiknya yang mau dibuat pupuk Kalau organik. bahan organiknya itu banyak Pak, di sekitaran sekeliling rumah juga ada, yaitu daun-daun kering, jerami, dedak, terus sakampa. Terus bahan cairannya ada cairan E4 dan gula pasir. Cukup segitu aja Pak bahan-bahannya. Kalau boleh saran Mbak, Ya, kalau bahan dasarnya tadi seperti gimana kalau kita rubah dengan umpamanya, mohon maaf Pak, putus-putus Pak. ya. Kalau boleh saran, untuk pembuatan ini, gimana kalau bahan dasarnya kita tidak menggunakan jerami tapi daun sawit? Karena di sini kan petani kita coba ikut sertakan nanti kan petani sawit. Nah, jadi kalau bahan dasarnya daun sawit juga, saya pikir akan lebih pas. Oh iya baik Pak. Tapi Pak gini ya Pak, daun sawit itu sendiri kan bukan daun sawit yang basah Pak ataupun yang masih di pohon, melainkan daun sawit yang sudah jatuh atau yang sudah kering. Dan itu pun daun sawit itu tidak menggunakan tulang daunnya Pak, lidinya, melainkan daunnya saja gitu. Itu kan bisa Pak. Ya. Maksud saya nanti videonya itu ya kita coba gunakan daun sawit itu. Oh iya Pak. Iya. Usulan aja Saya Mbak. mencoba. Iya. Daun sawit Pak ya. Jadi kalau jerami di Desa Muara Kembang itu susah gitu kah Pak? Atau musim padi baru ada jerami gitu? Saya pikir sekalian memanfaatkan di lahan, karena kan kalau lahannya itu lahan sawit, otomatis daun sawit tidak akan terbuang kan. Nah, jadi kalau bisa itu yang kita olah, saya pikir akan lebih pas. Oh iya Pak, baik Pak. Baik Pak, segitu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada hostnya, Fatwa. Terima kasih Mbak Dela. Iya. Baik, terima kasih kepada Dela. Saya di sini mau memberitahukan aja kepada Pak Seklur. Dengar ya Pak Seklur. Suaranya nggak dengar Pak. Gimana Mas Fatwa? Jadi gini Pak, mau memberitahukan aja. Ya Allah. Suaranya nggak kedengaran, nggak nyaring. Insya Allah Pak, hari Sabtu saya kirimkan pamflet yang Bapak minta. Tapi dalam masih tahap kasarannya aja Pak. Apa itu? Yang Bapak minta kemarin, pamflet. Oh, pamflet hari Sabtu.
Ya, insya Allah ya Pak. Ya, tapi masih Ya. dalam bentuk kasarannya aja Pak. Ya, ya. Dari mahasiswa ada yang mau bertanya lagi? Kalau jika tidak ada, kita buka sesi diskusi. Nah, jadi sekiranya kalau teman-teman mahasiswa tidak ada yang mau bertanya, kita akan membuka sesi diskusi. Ya, Bella, kenapa? Ya, mau bertanya untuk pada Bapak Puji. Pak, mau nanya nih Pak. Halo, Bapak Puji. Yang ditanya yang mana Mbak Dela? Bapak Puji. Oh, Pak Puji. Silakan Pak Puji. Iya. Gini, Siap-siap Pak, dengerin saya Pak mau Puji. nanya nih, Pak. Bagaimana perkembangan sektor pertanian di Muara Kembang, Pak? Apakah perkembangannya sudah mempunyai alat-alat modern atau masih yang tradisional? Dan kalaupun sudah modern, itu pertanian seperti apa yang diterapkan, Pak? Terima kasih. Rata-rata masih bersifat konvensional. Walaupun ada beberapa alat sebetulnya peralatan yang mendukung, banyak saya lihat terutama untuk kelompok saya lah masih belum termanfaatkan dengan maksimal. Contoh kami punya mesin pencacah daun, tapi sampai sekarang belum pernah digunakan. Dan untuk perkembangan Kendalanya, ya pengetahuan kami, Mbak. Jadi terus pertama pengetahuan, yang kedua untuk sementara kayaknya secara matematika kayaknya lebih operasionalnya tuh kami anggap cukup besar. Jadi kalau dibandingkan kita beli pupuk ya kayaknya ya aja. Makanya untuk sementara kami pakai pupuk kimia, tidak menggunakan ya karena kami hitung ya kalau menggunakan mesin itu masih cukup mahal lah biaya operasionalnya. jadi yang alat modern ini cuma pencancah daun doang aja Pak ya? Belum ada untuk diterapkan ke padi sawah gitu? Kalau padi sawah ada mesin traktor. Tapi kalau kami kan tidak bergerak dalam bidang pertanian pangan. Kami banyak Seperti Pak ya? Baik Pak, segitu aja. Terima kasih ya Pak. Lanjut ke fatwa. Makasih Adel. Iya. Baik, saya juga mau nanya nih ke Pak Puji. Pak Puji, rata-rata anak-anak sekolah di tempat Bapak itu apakah ada kegiatan membaca gitu Pak? kurang jelas pertanyaannya, Mas. Tolong diulang, Mas Fatwa, pertanyaannya. Ya, Fatwa yang semangat sedikit, Mas. Jadi gini Pak, apakah di Ya, gitu, Mas. Semangat. ada kegiatan membaca gitu Pak di luar jam belajar atau enggak jam
ada mendengar cerita gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Sebetulnya ada Mas Fatwa, kita program itu Bupati sendiri sudah mencanangkan kegiatan namanya mengaji. Jadi mengaji setiap sholat maghrib. Kemudian kita itu tidak bisa monitoring secara betul gitu. Terus untuk kegiatan sekolah, di sekolah sendiri sebetulnya ada beberapa kegiatan yang sudah dijalankan. Jadi membaca 5 sampai 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Terus yang kedua juga untuk kegiatan setelah selesai pembelajaran dari jam 12.30 selepas sholat zuhur sampai jam 1:15 itu ada kegiatan juga TPA sebagai bentuk kegiatan ekskul. Ya tapi ya untuk saat ini, tahun ini kayaknya nggak bisa jalan lagi nih. Sebelumnya sudah ada kok kegiatan itu. Mungkin gitu Mas Fatwa. Jadi gini, Pak. Rencana saya mau bikin video nih, Pak. Bikin cerita kepada anak-anak. Nah, itu nanti ceritanya itu bukan cerita bukan cerita modern, tapi lebih ke cerita rakyat yang ada di 34 provinsi. Jadi nanti di situ saya akan membuat beberapa video yang menceritakan cerita rakyat yang ada di 34 provinsi, Pak. Jadi rencananya gitu, Pak. Bentuk pelaksanaannya gimana nanti, Mas Fatwa? Nah, nanti saya membuat video dulu, Pak. Nanti saya presentasikan dulu ke Pak Puji. Jika Pak Puji setuju, nanti saya akan mengirimkan videonya ini ke Pak Seklur selaku pembimbing lapangan, dan juga bisa dilihat nanti Pak di